Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri sekalian, kembali kita membaca kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Silakan dibuka halaman ke-19. Penulis mengatakan al-haqiqatu wal majazu. Hakikah dan majaz. Hakikah sering diterjemahkan sebagai makna hakiki, makna sebenarnya. Majaz sering diterjemahkan dengan makna kiasan atau makna konotatif. Wa yunqasamul kalamu min haitsul istimali ila haqiqatin wa majazin. Kalam dilihat dari sisi penggunaannya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama haqiqah, yang kedua majaz. Fal haqiqatu hiya al-lafdzul musta'malu fima wudi'a lahu. Haqiqah adalah lafadz yang digunakan sebagaimana makna aslinya. Mithlu, contohnya, asadun lil hayawanil muftarisi. Contohnya kata-kata asadun yang bermakna al-hayawan al-muftaris, hewan buas, atau yang kita kenal dengan singa. Asadun maknanya singa. Maka ini memang adalah makna aslinya. Asadun makna aslinya singa, yaitu hewan buas yang merupakan raja hutan. Fa kharaja bi qaulina al-musta'malu al-muhmalu. Pada perkataan al-musta'malu dalam definisi di atas, tidak termasuk di dalamnya al-muhmal, kata-kata yang jarang atau tidak pernah dipakai. Berarti tidak termasuk makna hakikoh kalau ada suatu makna yang jarang dipakai. Falyusamma hakikotan wala majazan. Sehingga makna yang seperti ini tidak dinamakan hakikoh dan juga tidak dinamakan majaz. Wa kharaja bi qaulina fi ma wudi'a lahu al-majazu. Dan pada perkataan fi ma wudi'a lahu, makna yang sesuai dengan makna aslinya, maka tidak termasuk di dalamnya al-majaz, kata kiasan. Yang mana kata kiasan itu sudah keluar dari makna aslinya. Wa tunqasamul haqiqatu ila thalathati aqsamin. Dan hakikoh itu dibagi menjadi 3. Yang pertama lughawiyatin, hakikoh secara bahasa. Yang kedua syar'iyatin, hakikah secara syar'i. Yang ketiga urfiyatin, hakikah secara adat istiadat atau kebiasaan masyarakat. Fal-lughawiyatu hiya, makna hakikah secara bahasa artinya al-lafdzul musta'malu fi ma wudi'a lahu fil lughati. Lafaz yang digunakan sesuai dengan makna aslinya dalam bahasa. Fakharaja bi qaulina fil lughati al-haqiqatu syar'iyyatu wal 'urfiyatu. Sehingga dengan kata-kata fil lughati dalam definisi di atas tidak termasuk di dalamnya haqiqah syar'iyyah dan haqiqah 'urfiyah. Mithalu dzalika as-salatu. Contohnya kata-kata as-shalah, as-salatu. Fa inna haqiqataha al-lughawiyyata ad-du'a'u. Karena kata-kata as-shalah makna hakikahnya secara lugawi, secara bahasa artinya adalah doa. Salat itu artinya doa secara lugawi. Fatuhmalu alaihi fi kalami ahli lughati. Maka kata-kata as-salatu itu dimaknai dengan doa di sisi para ulama lughah, para ahli bahasa. Atau as-salatu itu maknanya doa kalau sedang bahas tentang lughah, bahas tentang bahasa. Wal haqiqatu syar'iyyatu, adapun haqiqah syar'iyyah, makna hakiki secara syar'i, hiya al-lafdzul musta'malu fi ma wudi'a lahu fi syar'i. Definisinya adalah lafaz yang digunakan sesuai dengan makna aslinya di dalam syariat. Fa kharaja bi qaulina fi syar'i al-haqiqatu al-lughawiyyatu wal 'urfiyyatu. Sehingga dengan perkataan fi syar'i dalam definisi di atas tidak termasuk di dalamnya hakikah lughawiyah dan hakikah urfiyah. Misalu dzalika, contohnya as-salatu.
Contohnya kata-kata as-shalah, salat. Fa inna haqiqataha asy-syar'iyyata al-aqwalu wal af'alu al-ma'lumatu al-muftatahatu bit-takbiri al-mukhtatamatu bit-taslimi. Secara hakikat syariah, salat itu artinya adalah kumpulan perkataan dan perbuatan yang tertentu, yang dibuka dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Ini salat yang kita pahami, seperti salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Ini makna salat secara syar'i. Fatuhmalu fi kalami ahli syar'i ala dzalika. Maka kata salat itu wajib dimaknai dengan makna tadi, itu ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Fi kalami ahli syar'i, di sisi para ulama syariah, atau dalam pembahasan ilmu syar'i. Jadi kalau dalam pembahasan ilmu syar'i ada kata-kata as-shalah, maka jangan dimaknai doa, tapi dimaknai salat. Ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Dan ini bukan makna konotasi, ini bukan makna majaz. Ini masih makna hakiki. Namun hakiki secara syar'i. Wal haqiqatul urfiyatu hiya. Sedangkan haqiqah urfiyah definisinya adalah al-lafdzul musta'malu fi mawdi'a lahu fil urfi. Lafaz yang digunakan sesuai dengan makna aslinya dalam urf, dalam kebiasaan masyarakat. Fa kharaja bi qaulina fil urfi al-haqiqatu al-lughawiyatu wasyar'iyyatu. Sehingga dengan perkataan fil urfi tidak termasuk dalam definisi di atas haqiqah lughawiyah dan haqiqah syar'iyyah. Misalu dzalika, contohnya ad-dabbatu, kata-kata dabbah. Fa inna haqiqataha al-urfiyata dzatul arba'i minal hayawani. Kata-kata dabbah secara haqiqah urfiyah atau penggunaan masyarakat Arab, dabbah dimaknai dzatul arba' minal hayawan, hewan yang memiliki 4 kaki. Hewan berkaki 4. Seperti kuda, onta, sapi, kambing, dan semisalnya. Fatuhmalu alaihi fi kalami ahli urfi. Maka kata-kata dabbah itu harus dimaknai dengan makna tadi, hewan berkaki 4, di sisi ahlul urfi, di sisi masyarakat. Kalau bicara dengan masyarakat, artinya obrolan biasa, bukan tentang lugawi, bukan tentang bahasa, juga bukan tentang ilmu syar'i, maka dabbah itu maknanya adalah hewan berkaki 4. Wa faidatu ma'rifati taqsimil haqiqati ila thalathati aqsamin. Dan faedah mengetahui pembagian makna haqiqah menjadi 3 macam di atas adalah sebagai berikut. An nahmila kulla lafdhin ala ma'nahu al-haqiqi fi mawdi' isti'malihi. Faedahnya adalah kita bisa memaknai setiap lafaz sesuai dengan maknanya yang hakiki pada tempatnya masing-masing. Fa yuhmalu fi isti'mali ahli lughati 'ala al-haqiqati lughawiyati. Maka satu kata kita maknai sesuai dengan makna lugawi di sisi ahlu lughah, di sisi ahli bahasa atau dalam pembahasan bahasa. Wa isti'mali syar'i 'ala al-haqiqati syar'iyyati. Dan kita maknai kata tersebut sesuai dengan makna haqiqah syar'iyah di sisi ahlu syar'i atau dalam pembahasan ilmu syar'i, pembahasan agama. Wa isti'mali ahli al-urfi 'ala al-haqiqati al-urfiyati. Dan kita gunakan kata tersebut sesuai dengan makna urfnya yang dipahami oleh masyarakat di sisi ahlul urf atau ketika bicara dengan masyarakat secara umum. Contohnya misalnya dalam bahasa yang lain, kata-kata maus. Maus secara bahasa artinya adalah binatang, tikus. Ini secara lugawi. Tapi kalau bicara tentang ilmu komputer atau bicara dengan ahli komputer, maka kata mouse itu beda lagi maknanya. Yaitu sebuah device, sebuah perangkat input yang bisa memasukkan data dengan menggeser atau mengklik. Perhatikan satu kata mouse, namun bisa beda makna secara lugawi dengan secara istilahi.
Dan akan menjadi keliru kalau ada orang menggunakan makna maus dengan arti binatang tikus, padahal dia sedang bicara tentang ilmu komputer. Misalnya temannya mengatakan, kamu mau kemana? Oh, saya mau ke toko komputer beli mouse. Maka temannya tadi mengatakan, ngapain ke toko komputer segala? Kan di loteng banyak mouse. Nah, maka ini pembicaraan yang tidak nyambung. Nah, faedah kita memahami ada hakikah lugawiyah, hakikah syar'iyah, hakikah urfiyah, kita bisa menempatkan masing-masing makna pada tempatnya. Sehingga tidak menjadi orang yang tidak nyambung, atau salah kaprah atau salah paham. Contohnya adalah istilah bid'atun, bid'ah. Secara bahasa, bid'ah artinya sesuatu yang belum ada sebelumnya. Semua sesuatu yang belum ada sebelumnya memang secara lugawi bid'ah. Termasuk di dalamnya perkara duniawi. Handphone, pesawat terbang, internet, laptop, dan semisalnya dahulu tidak ada. Di zaman sekarang ada, maka memang secara lugawi itu bid'ah. Tapi kalau kita bicara tentang ilmu syar'i, bicara tentang ilmu agama, atau bicara dengan ahli ilmu syar'i, maka ketika mereka menggunakan kata-kata bid'ah, bukan itu yang dimaksud. Bukan bid'ah secara lugawi, tapi bid'ah dalam istilah syar'i, atau hakikah syar'iyah. Yaitu, bid'ah adalah setiap amalan ibadah yang tidak pernah dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabatnya. Sehingga di sini tidak termasuk handphone, pesawat terbang, internet, laptop. Karena bid'ah dalam hakikah syariah itu amalan ibadah, bukan masalah duniawi. Nah, ketika tertukar antara makna lugawi dengan makna syar'i, maka akan menjadi salah paham, salah kaprah. Kemudian, kalam yang kedua adalah al-majazu. Majaz. Wal majazu huwa, majaz definisinya adalah al-lafdzul musta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu. Lafaz yang digunakan bukan pada makna aslinya. Mithlu asadun lirrajulis syuja'i. Contohnya, kata-kata asadun, singa, tapi maknanya adalah ar-rajulu asy-syuja', laki-laki yang pemberani. Sehingga maknanya lelaki yang pemberani. Nah, maka ini penggunaan kata singa yang sudah keluar dari makna aslinya. Ini disebut makna majaz, atau makna kiasan, atau makna konotasi. Fa kharaja bi qaulina al-musta'malu al-muhmalu fala yusamma haqiqatan wala majazan. Dalam perkataan al-musta'malu, maka tidak termasuk di dalamnya al-muhmalu, makna yang tidak pernah dipakai. Maka makna yang tidak pernah dipakai itu tidak termasuk hakikah dan juga tidak termasuk majaz. Wa kharaja bi qaulina fi ghairi ma wudi'a lahu al-haqiqatu. Dan dalam perkataan fi ghairi ma wudi'a lahu, bukan pada makna aslinya, di sini tidak termasuk di dalamnya makna hakikah. Wala yajuzu hamlul lafzi ala majazihi. Dan pada asalnya tidak boleh memaknai suatu lafaz atau kata kepada makna majaz, kepada makna kiasan. Pada asalnya nggak boleh. Illa bidalilin sahihin yamna'u min iradatil haqiqati. Kecuali ada dalil yang valid, yang kuat, yang menghalangi kita untuk memaknainya dengan makna hakikah. Wa ma yusamma fi ilmil bayani bil qarinati. Yang mana dalil yang sahih tersebut di dalam ilmu bayan disebut dengan qarinah. Maka tidak boleh memaknai suatu kata dengan makna majaz kecuali ada qarinah. Kecuali ada indikasi yang kuat untuk membawa kepada makna majaz tersebut. Contohnya, kalau kita mengatakan di kebun binatang saya melihat singa sedang mengaum. Kata-kata singa di sini nggak boleh dimaknai dengan makna majaz. Wajib dimaknai dengan makna hakikoh, yaitu binatang raja hutan. Karena di sini tidak ada indikasi untuk membawa kepada makna lain. Tapi kalau saya mengatakan yang berceramah di podium tadi adalah seorang singa padang pasir, maka dalam perkataan ini
kalau kata-kata singa kita maknai dengan makna hakikoh, nggak bisa. Terhalangi. Karena adanya qarinah yang membuat kita boleh memaknai singa di sini dengan makna lain. Makna majaz, qarinahnya adalah nggak mungkin binatang singa, raja hutan, ceramah di podium. Itu qarinahnya. Maka dengan qarinah ini, baru boleh kita memaknai singa di situ adalah seorang laki-laki yang pemberani. Wa yushtaratu li sihhati isti'mal al-lafzi fi majazihi. Dipersyaratkan untuk bolehnya menggunakan sebuah lafaz dengan makna majaznya, dengan makna konotatif, makna kiasan. Syaratnya adalah wujudur irtibatin bainal makna al-haqiqi wal majazi. Adanya irtibat, keterkaitan, adanya korelasi antara makna hakiki dengan makna majazi, dengan makna konotatif. Liyasihat ta'biru bihi anhu, sehingga penggunaannya bisa tepat. Wa huwa ma yusamma fi ilmil bayani bil alaqati. Yang mana adanya keterkaitan ini dalam ilmu bayan disebut dengan alaqah. Maka dipersyaratkan untuk menggunakan makna majaz harus ada alaqah antara makna hakiki dengan makna majazi. Contohnya, singa padang pasir tadi maknanya adalah laki-laki yang pemberani. Sedangkan singa dalam makna hakiki itu adalah hewan yang dia merupakan raja hutan yang juga pemberani. Maka di sini ada alaqah, yaitu sifat pemberani. Sehingga dengan demikian menjadi tepat penggunaan singa dalam perkataan saya melihat singa padang pasir berceramah di podium tadi. Menjadi tepat. Karena singa di situ membawa sifat pemberani. Menjadi tidak tepat kalau kita katakan saya melihat burung pipit berceramah di podium dengan membara. Maka ini kalimat majaz yang tidak tepat, yang tidak sah. Karena tidak ada korelasi antara burung pipit dengan orang yang pemberani. Nah, sampai di sini dulu ya pembahasan tentang hakikoh dan majaz. Masih ada sedikit pembahasan, insyaallah akan kita baca pada sesi yang selanjutnya insyaallah. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.